Shalom warga kerajaan, kita bertemu kembali dengan Kingdom Message minggu ini. Kami semua berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita terus berdoa biar perlindungan Tuhan selalu ada atas setiap kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Kingdom Message kita minggu ini kita ambil dari khotbah senior pastor kita Pendeta Timotius Arifin pada ibadah minggu kemarin dengan judul Rahasia Multiplikasi. Bapak Ibu terkasih, ketika kita ada di dunia ini, kita nggak langsung dewasa, kita butuh pertumbuhan. Ketika kita menjadi seorang anak-anak, pasti ditanya orang bahwa apa sih yang kamu sukai, siapa yang kamu idolakan? Jawaban yang paling banyak adalah mama, papa, oma, opa. Tapi ketika kita mulai bertumbuh lagi menjadi seorang remaja, pemuda, ada sosok-sosok yang kita idolakan. Kalau di tahun-tahun sekarang ini milenial, kalau ditanya siapa sih yang disukai milenial, paling banyak mereka jawab adalah YouTuber, gamers, seorang fotografer mungkin, atau atlet yang sekarang udah lagi olimpiade tiba-tiba dia mengidolakan seorang atlet. Atau bagi kita yang sudah kerja, sudah dewasa, kita punya idola seorang hamba Tuhan, ataukah dia itu seorang CEO yang terkenal, atau sejarawan, presiden mungkin, pendeta yang Bapak Ibu kagumi, siapapun itu, sharekan di komsel Bapak Ibu sekalian, siapa sosok yang Bapak Ibu kagumi, seorang terkenal yang Bapak Ibu kagumi, dan apa alasan Bapak Ibu mengagumi orang tersebut, menyukai orang tersebut. Bapak Ibu terkasih, ayat kita, bacaan kita untuk minggu ini diambil dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-6, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kalau kita baca di Alkitab, judul perikopnya, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya tidak akan baca ini sampai habis ke-7 ayat, tapi saya akan melihat ayat-ayat penting, poin-poin penting yang menjadi acuan kita dalam Kingdom Message untuk minggu ini. Yang pertama, pada ayat yang pertama dari Kisah Rasul 6 ayat 1 menuliskan, timbullah sungut-sungut. Ayat ketiga menuliskan, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan ayat terakhir, ayat 6 akhir dan 7 menuliskan, rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah murid bertambah banyak, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid bertambah banyak. Ini merupakan satu kondisi yang kita lihat bahwa ini adalah proses multiplikasi yang berhasil. Saya dan Bapak Ibu terkasih saudara, kita semua punya kerinduan yang sama, di mana melalui kehidupan kita, firman Tuhan tersebar dan banyak orang dimenangkan untuk Kristus. Sebab itu kita semua percaya bahwa tahun ini adalah tahun reproduksi bagi kita. Sekalipun pandemi belum berakhir, dan kita nggak pernah tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Tapi bagi kita semua, situasi dan kondisi selalu menjadi masa pembelajaran akademi untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita melihat dari ayat bacaan kita ini diawali dengan good problem pada situasi saat itu. Murid-murid bertambah banyak dan membuat para rasul menghadapi persungutan. Banyak orang tidak sadar bahwa wabah persungutan itu lebih berbahaya dari wabah COVID. Bahkan persungutan bisa mendatangkan COVID dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita belajar bagaimana murid-murid mengatasi ini sekaligus mendapatkan langkah praktis untuk sebuah multiplikasi yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Poin yang pertama bilang begini, right delegation to the right person. Ini sebuah prinsip yang dilakukan para rasul ketika mereka mengumpulkan semua murid dan mereka memilih 7 orang di antara mereka yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, sesuai dengan ayat yang ketiga. Kita harus mengerti sebagai seorang pengelola yang baik, seorang manajer yang baik, kita harus memilih orang yang tepat, yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas pengelolaan yang baik juga. Senior pastor kita menyebut mereka adalah Magnificent Seven. Mereka adalah orang yang luar biasa, dikenal kebaikannya, penuh roh dan hikmat. Karena itu setiap pemimpin
perlu menemukan orang-orang seperti ini untuk diberikan kepercayaan yang lebih dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Jesus is the source of our life. Jesus is the source of our life. Mari kita belajar tentang kisah ini. Yesus memberi makan 4.000 orang dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Ketika permasalahan datang, Yesus lihat itu dan tidak ada makanan bagi orang-orang banyak itu. Dan mereka membawa apa yang ada pada mereka. 7 roti dan beberapa ekor ikan yang tidak sebanding Bapak Ibu terkasih dengan jumlah orang yang banyak itu. Tapi mereka membawanya kepada Sang Sumber kehidupan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-murid untuk dibagikan. Mari kita belajar bahwa Yesus adalah pusat kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Campur tangan Tuhan melalui kehidupan kita akan membawa banyak orang diberkati dan dibangkitkan di dalam Tuhan. Akhir cerita ini dikatakan bahwa mereka makan sampai kenyang. Karena mereka datang kepada Sang Pemberi kehidupan, Sang Sumber kehidupan itu. 7 penatua yang dipilih adalah orang-orang yang kenyang, sebab mereka orang yang terkenal baik, penuh hikmat dan roh, penuh roh dan hikmat. Merupakan gambaran roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus yang akhirnya membuat banyak orang dikenyangkan. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh pemimpin, jaga hidup rohani kita kenyang dan senantiasa hidup dalam roh dan tuntunan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan memakai kita menjadi berkat yang mengenyangkan bagi banyak orang. Problem ditambah persungutan, kecewa dan hal negatif menghasilkan kehancuran. Tetapi problem ditambah ucapan syukur, roh dan hikmat Tuhan jadi berkat dan multiplikasi. Kita pilih yang mana? Karena itu, sharekan itu di tengah-tengah kita. Dan ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu perlu sharekan dan bertanya lebih dalam untuk sharing lebih dalam di Komsel. Pertama, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi hal ini? Bersungutkah ataukah kita bersyukur? Kedua, melalui hal apa saja kita menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun kita sedang mengalami permasalahan dalam hidup kita, sekalipun kita punya masalah, tidak menghalangi kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Sharekan itu. Dan ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tutup dengan doa kita, doa bersama, doa syafaat di Komsel kita. Yang pertama, berdoa bagi pemulihan dan kesembuhan jemaat yang mungkin saat ini terpapar, COVID. Sebutkan nama mereka Bapak Ibu terkasih, supaya bisa didoakan bersama-sama. Yang kedua, berdoa Tuhan memberi kekuatan menjalani proses pembentukan Tuhan melalui situasi saat ini, sehingga tetap ada pertumbuhan yang mendewasakan. Ketiga, kita berdoa pada gembala, pada Bapak Gembala Rock Surabaya, Pak Daniel Januar Tanujaya bersama keluarga. Tuhan berikan hikmat, kesehatan dan kekuatan dalam melayani dan mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Keempat, berdoa supaya jemaat terus bertumbuh dan berakar kuat dalam Tuhan. Devotional Life, Komsel, Family Devotion, keluarga, mesbah keluarga, Komsel dan mesbah keluarga. Kelima, berdoa supaya jemaat tetap antusias dan semangat dan terus bertumbuh melalui program online kita. Ada podcast, Kingdom Message, online service dan semua. Mari kita ibadah, kita bertumbuh, jangan jadi penonton, tapi kita betul-betul ibadah lewat pelayanan online. Keenam, berdoa supaya Tuhan campur tangan untuk ketersediaan rumah sakit dan obat-obatan, serta tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pemulihan bagi masyarakat. Kita berdoa bagi para tim medis, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, berdoa bagi pemerintahan kota, provinsi, dan bangsa. Tuhan turun campur dalam keamanan, perekonomian, kesatuan, dan proses vaksinasi tahap selanjutnya. Mari sharekan, berbagi, dan kita tutup dengan doa bersama. Saya mau ingatkan saja, tetap jaga prokes. Dia sekalipun aktivitas kita dimanapun kita berada, di rumah pun kalau kita harus jaga, kita harus tetap menjaga prokes.
Itulah pesan Kingdom Message kita untuk minggu ini Bapak Ibu terkasih, rahasia multiplikasi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa kami ada di situasi-situasi seperti ini. Kami tetap bersyukur, kami tetap melihat segala yang ada, bahwa Tuhan punya cara untuk membentuk setiap pribadi kami. Tuhan punya cara untuk mendewasakan kami lewat situasi ini. Dalam komsel kami mau saling berbagi, kami saling menguatkan, dan kami selalu saling mendukung satu dengan yang lain. Beri support Tuhan, biar kami terus bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hambamu, berkati para GKM. Ketika kami ada Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, biar kami juga jadi orang-orang yang bisa multiplikasi dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.